Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam YouTube channel Dewi Rosita. Hari ini saya akan membuat bolen pisang yang bisa untuk ide jualan. Resepnya ekonomis, bikinnya sangat mudah, tanpa telur, tanpa korslet. Mau tahu bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Pertama, ini adonan A, ada tepung terigu sebanyak 100 gram dan margarin sebanyak 75 gram. Kemudian ini akan kita uleni, kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ini kita uleni sampai kalis ya teman-teman. Dan ini sudah tercampur semua antara terigu dan margarin. Sudah kalis ya teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya ini akan saya masukkan ke dalam plastik, kemudian kita sisihkan dahulu. Selanjutnya kita akan membuat adonan B, terdiri dari 200 gram tepung terigu protein sedang atau protein tinggi, 75 gram margarin, 2 sendok makan gula halus atau bisa gula pasir di blender, setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili. Kemudian ini kita masukkan ke dalam satu wadah, lalu kita uleni sampai kalis. Kita uleni sampai semua tercampur dengan rata. Setelah ini tercampur dengan rata, kita tambahkan air, kita tambahkan sedikit demi sedikit. Ini saya tambahkan dahulu 3 sendok takar ya teman-teman, atau 3 sendok makan juga bisa. Kemudian ini kita uleni lagi. Selanjutnya ini saya tambahkan air lagi sebanyak 1,5 sendok ya teman-teman. Jadi total air yang kita gunakan sebanyak 4,5 sendok. Ini kita uleni sampai kalis. Dan ini setelah kalis, lanjut ini akan saya masukkan ke dalam plastik juga. Dan ini adonan A dan adonan B sudah selesai kita buat. Selanjutnya ini akan kita diamkan selama 30 menit, masukkan ke dalam chiller. Ini setelah 30 menit kita diamkan, selanjutnya masing-masing adonan akan saya bagi menjadi 20 bagian. Ini bisa ditimbang atau bisa dikira-kira saja ya teman-teman. Saya tidak menggunakan timbangan ya teman-teman, ini saya kira-kira saja. Saya bagi dulu menjadi 4, kemudian masing-masing bagian saya bagi lagi menjadi 5 bagian. Untuk adonan yang B sama juga ya teman-teman, saya bagi dulu menjadi 4 bagian, kemudian masing-masing bagian saya bagi lagi menjadi 5 bagian. Dan setelah semua selesai dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, ini selanjutnya akan saya giling. Ini adonan B berisi adonan A ya teman-teman. Ini yang saya giling adonan B. Kemudian adonan A saya masukkan ke dalam adonan B. Selanjutnya kita lipat seperti amplop. Seperti ini ya teman-teman. Setelah kita lipat seperti ini, kemudian kita giling kembali satu kali, kemudian nanti kita lipat kembali. Kita ulangi lagi caranya ya teman-teman. Ini adonan B saya gilas dulu.
Kemudian kita isi dengan adonan A, lalu kita lipat seperti amplop, melipat amplop. Kemudian setelah kita lipat, kita giling kembali. Ini menggilasnya pelan-pelan saja ya teman-teman, agar tidak pecah. Kemudian kita lipat kembali. Selanjutnya kita sisihkan. Kita ulangi caranya sampai semua adonan selesai kita gilas. Dan ini hasilnya setelah adonan A kita isikan ke dalam adonan B. Tahap selanjutnya kita akan memberi isian ya teman-teman. Ini saya beri isian pisang dan meses. Ini saya gunakan pisang raja. Pisangnya tidak saya goreng dulu ya teman-teman. Jadi ini pisang yang sudah matang. Saya pakai pisang raja. Caranya seperti ini ya. Dan hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini akan kita tata di atas loyang. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Ini kalau lengket bisa ditaburi tepung terigu ya teman-teman, agar tidak lengket adonannya. Dan ini hasilnya setelah semua kulit bolen saya isi dengan pisang dan coklat. Selanjutnya akan saya beri olesan dengan 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan susu kental manis putih. Kemudian ini kita oleskan ke dalam bolen, ke atas bolen. Dan selanjutnya kita beri topping coklat meses. Boleh juga dengan topping keju ya teman-teman. Setelah selesai kita beri topping meses, selanjutnya ini akan kita oven dengan api sedang, cenderung besar ya apinya, selama kurang lebih 30-45 menit. Dan ini setelah 30 menit saya memanggang, sudah terlihat coklat keemasan ya teman-teman. Ini bolennya sudah matang, mengembang dengan cantik. Bisa langsung kita keluarkan dari oven. Dan ini dia hasil bolen pisang kita hari ini. Caranya gampang, bahan-bahannya juga ekonomis ya teman-teman. Ini cocok untuk ide jualan. Ini bisa dijual 2000-an. Dan ini setelah saya belah ya teman-teman, terlihat kulitnya berlapis. Kulitnya berlapis-lapis. Ini kalau untuk isian snack box juga pantas ya teman-teman. Bisa kita kemas dengan plastik OPP. Dan demikian tadi cara membuat bolen pisang ekonomis tanpa telur, tanpa korset. Resep sudah saya tulis di kolom deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.